Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Syukur kepada Allah SWT. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab pertanyaan dalam perkuliahan agama. Ditanyakan aswaja ya, Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dalam masalah akidah itu ada aliran pemikiran Islam ya. Salah satunya aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau mayoritas orang Muslim di Indonesia yang ikut dalam organisasi Nahdien sudah familiar dengan istilah aswaja. Ada perbedaan dengan Ahlus Sunnah yang di luar dari Nahdien ya, walaupun nantinya didapati banyak titik temunya dibandingkan aliran kalam atau aliran pemikiran Islam yang lainnya. Kita tahu ada aliran Syiah ya, yang hulu berlebihan sampai menuhankan sahabat Ali, dan ritual-ritual keagamaan yang banyak perbedaan ya. Disebut juga Syi'i ya. Kalau Ahlus Sunnah ini disebutnya nanti Sunni. Kalau orang Syiah banyak kita jumpai di Iran ya. Di Irak juga waktu itu yang kemudian terjadi peperangan itu ya. Peperangan antara Sunni dan Syi'i. Dari Indonesia ini Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas yang dikhususkan lagi ya. Ormas itu kan banyak ya, yang besar Muhammadiyah, kemudian selain NU ya, itu juga sama-sama Ahlus Sunnah, ada Wahdah, ada Matlaul Anwar, ada Persis, ada Dewan Dakwah. Ormas-ormas itu kita bisa cek bagaimana keyakinannya, prinsip-prinsip berkeyakinan dalam masalah akidah. Maka kalau bersesuaian dengan Ahlus Sunnah ya, termasuk Ahlus Sunnah gitu. Tidak kemudian Ahlus Sunnah ini hanya satu ya, dimiliki oleh NU ya. Kekhususan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dipahami ya oleh kalangan Nahdien ya, kita bisa cek ya bagaimana dalam situs ya NU online ya resmi ini, Bapak coba cek bahwa Ahlus Sunnah itu secara etimologinya, asal katanya ya, secara bahasanya bermakna ahlun yang artinya keluarga, golongan, pengikut, komunitas. Sunnah artinya sesuatu yang diajarkan Rasul, yakni semua yang datang dari Nabi itu baik perkataan, perbuatan maupun takrir ya, takrir, qaulan, fi'lan, itu semua yang berasal dari Nabi termasuk dari cakupan sunnah. Kemudian al-jamaah itu bermakna orang yang mengikuti ya, atau disepakati oleh para sahabat Rasulullah SAW bersama-sama mengikuti Rasul berjamaah. Sehingga ringkasnya Ahlus Sunnah wal Jamaah dapat diartikan sebagai golongan atau kelompok yang mengikuti ajaran sunnah, perbuatan, perkataan, ketetapan, takrir Nabi tadi yang datang dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Para sahabatnya yang belum ada fitnah ya, yang mendapatkan jaminan masuk surga, Asyraf Mubasyirin bil Jannah, 10 sahabat yang masuk surga, dan 4 ini termasuk dari Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin, disebutkan dalam hadis 4 khalifah ya. Khulafa itu jamak dari khalifah. Ini yang mendapatkan garansi
saat itu Islam masih belum terjadi fitnah peperangan ya, pembunuhan antar kaum muslimin ya, masih bersih gitu. Mulai dari Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Khulafaur Rasyidin Umar bin Khattab, Khulafaur Rasyidin Utsman bin Affan, dan terakhir Khulafaur Rasyidin yang keempat sahabat Ali bin Abi Thalib. Dari situ kemudian mulai terjadi, setelah sahabat Ali ini mulai terjadi fitnah peperangan. Oleh karenanya sampai saat ini ya itu terus ya berkembang, yang juga dinisbatkan kepada Imam Abul Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu yang kemudian merumuskan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam aliran ini kan banyak ya, ada aliran Qadariyah, Jabariyah, Murji'ah, Mu'tazilah ya, Jahmiyah. Nah, Ahlus Sunnah ini dipelopori oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Untuk dasar hadis dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sendiri menggunakan sabda Nabi ya, yang berbunyi itu tadi, umatku akan terpecah menjadi 72 golongan, 72 golongan masuk neraka dan hanya satu yang masuk surga, yaitu al-jamaah. Siapa jamaah itu? Kata Rasul, ma ana alaihil yauma wa ashabihi, atau sahabat-sahabatku dan orang yang berada seperti aku pada hari ini ya. Seperti itu ringkasnya. Dan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini secara fikih ya, itu kemudian 4 mazhab yang masyhur itu ya, mazhabnya itu. Jadi bukan berarti yang Ahlus Sunnah itu mazhabnya hanya salah satu, tapi bisa 4 ini ada ya, mulai dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Mazhab ini metode dalam mengambil atau memahami hukum fikih yang mengikuti ulamanya, sehingga disebut mazhab Hanafi karena mengikuti Imam Hanafi sebagai imam mazhabnya, Imam Maliki sebagai imam mazhabnya, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali yang paling mudah. Di kita mayoritas orang Indonesia bermazhab Syafi'i, begitu. Bukan berarti yang bermazhab Hambali tidak Ahlus Sunnah, kan begitu. Bukan berarti yang tidak bermazhab Maliki itu bukan Ahlus Sunnah. Ya, seperti itu pemahamannya. Di mazhab ini resmi dalam arti tidak dipersoalkan lagi harusnya ya. Memang orang berbeda dalam menyimpulkan hukum fikih dan mengamalkannya. Terkait tata cara ibadah ya, mulai dari wudu, sholat, dan hukum-hukum itu terjadi perbedaan pendapat. Tapi itu bukan masalah akidah, tapi masalah fikih dan diperbolehkan. Prinsip-prinsipnya ya, kita harus toleran ya, seimbang, tawasud, tidak gulu ya. Jadi fleksibel dalam masalah memahami perbedaan fikih, tetapi harus sama dalam hal masalah akidah. Saya kira itu yang paling pokok untuk pertanyaan seputar Ahlus Sunnah ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, peran ulama. Oh ya, ulama itu perannya apa? Menjaga umat ya. Seperti apapun negara rusak ya, pemerintah atau umaro itu bermasalah ya, apa korupsi, apa zolim, apa menindas ya, semua agama ini lebih dulu ada daripada negara gitu, daripada kerajaan, daripada khilafah, daripada pemerintah apa negara kita republik. Jadi kita tetap menjadi orang bertakwa, orang beriman, orang soleh, terus berjuang. Ada negara atau tidak ada negara, kita terus ya mengamalkan ajaran Islam ini.
Lah ulama itulah yang berperan ya untuk terus menjaga menyebarkan agama ini. Hizbuddin, menjaga agama ini dari virus-virus perusak, dari aliran-aliran sesat. Selain dari tugas utamanya mengajarkan akidah yang benar ya. Dengan mengajarkan akidah yang benar, orang paham yang benar, diyakini, diamalkan. Selamat. Tapi ternyata tidak cukup juga, harus namanya memproteksi ya, menghadang harokah hadamah, gerakan-gerakan yang merusak. Yaitu aliran-aliran tadi itu, di luar dari Ahlussunnah yang merusak akidah. Bahkan sampai terjadi pertumpahan darah. Sehingga masalah akidah ini masalah yang sangat penting dari bagian ruang lingkup agama ini, yang paling fundamental, yang paling mendasar. Jadi ukuran selamat benarnya itu dari akidahnya ya. Untuk mulai rukun iman, rukun Islam ya. Kemudian masalah hal-hal yang gaib ya, perkara-perkara pokok dalam agama ini harus didasarkan pada sumber ya. Kalau akidah ini harus didasarkan atau bersifat tauqifi berdasarkan pada akidah. Dalil ya, berdasarkan pada dalil sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Jadi bersifat tauqifi ya, dia paten. Kalau tidak ditemukan dalam dalil di dalam Al-Quran, dalil hadis yang sahih, tidak bisa diyakini masalah akidah ini. Sifatnya tauqifi ya. Kemudian apa yang membuat akidah penting? Penting kalau dalam pondasi itu, dalam bangunan rumah akidah itu pondasi. Dalam pohon, perumpamaan Islam itu pohon itu akar ya. Kita tahu rumah bangunan tanpa pondasi mustahil. Pohon tanpa akar ya nggak mungkin. Maka sangat penting. Kemudian peran iman dalam kehidupan lu. Iman ini ya, al-iman tasdiqu biqalbi, taqriru bil lisan, wa amalu bil arkan. Iman dalam Islam ini kesatuan, hatinya meyakini, lisannya mengikrarkan, anggota tubuhnya mengamalkan. Nah ini yang paling penting ya. Kalau Anda misalnya sudah berada di lingkungan kampus ya, mahasiswa, hotspot area wifi di situ ada, tapi Anda tidak tahu password untuk masuk ke wifi itu ya, area itu tidak tahu ya. Meskipun HP Anda di situ, berada di situ, ya tidak bisa masuk. Itulah gambaran bagaimana iman. Sudah dekat dengan orang Islam, sudah bahkan mengamalkan, bisa jadi ya, prinsip agama Islam. Misalnya dia orangnya baik, dia belum masuk Islam nih, rajin sodako gitu ya, sosialnya bagus lah, tapi dia tidak bersyahadat, ya sama tadi, tidak dihitung, sama dengan orang yang membawa HP tidak punya password wifi-nya, tidak bisa. Passwordnya kalau iman ini, ya iman ini dengan bersyahadat. Maka perkara iman ya perkara yang paling penting. Iman ini nanti juga istilah-istilahnya dalam agama itu ada fikul akbar, itu juga maknanya iman. Ya, akidah itu ya bermakna iman juga, tauhid ya. Itu istilah-istilah ya. Kalau secara bahasa punya arti sendiri, tapi dalam konteks tertentu itu bisa bermakna sama. Kemudian berikutnya bagaimana hubungan antara akidah dan ibadah dalam Islam. Hubungannya ya, orang yang memiliki akhlak mulia, ini dari puncaknya dulu, buah kalau pohon itu, akhlak mulia, perilakunya, amal-amalnya kebaikan, mahmudah, itu pasti ibadahnya benar dan atau ibadahnya sahih, sesuai sunnah, dan ini bisa terwujud disebabkan akidah yang lurus, akidah yang benar. Ini sangat terkait, dan itulah adab ya, ilmu, iman, amal ya, nggak bisa terpisah ya, tidak bisa terpisah. Artinya orang kepada Allah, hablum minallah, bagus, bertauhid, rajin ibadah, tidak syirik, tapi dia kepada
makhluk ya yang lain jahat ya tidak bisa. Karena puncak beragama ini akhlak. Ukuran innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ukurannya adalah akhlak mulia dari seseorang itu yang terlihat sehari-hari mengamalkan mewujudkan akhlak mulia. Kalau itu ada berarti dia benar dalam beragama, maka otomatis ibadahnya benar, maka kemudian akidahnya juga dipastikan lurus ya, benar, kokoh. Berikutnya bagaimana cara menyikapi seorang yang mengalami keraguan dalam berakidah. Ya, orang-orang ini biasanya harus dengan pendekatan akli ya. Tidak cukup dengan dalil karena sudah sering mendengar ayat. Pendekatan akli itu misalnya silakan dia merenung, misalnya ada di depan dia HP ya. Kita bisa tanya, HP ini ada dari mana? Ya dibuat lah ya. Tentunya oleh pabrik. Oh, berarti adanya sesuatu itu karena ada yang mengadakan, tidak ada dengan sendirinya. Itu secara akliah itu. Ada manusia, pasti ada yang cipta. Ada langit, ada bumi, pasti ada yang cipta. Siapa itu? Pastinya kembali kepada Allah. Sehingga keyakinannya benar. Ada yang meragukan ada sebuah kisah itu. Apakah Allah atau Tuhan itu ada? Buktinya banyak orang yang berdoa tidak dikabulkan misalnya, atau orang miskin, atau orang yang kemudian meragukan ya keberadaan Allah ya. Ada contoh itu kisah seorang tukang cukur dan orang yang dicukur. Orang yang dicukur itu kemudian bertanya ya, apakah tukang cukur itu ada? Ada, dijawabnya. Sama dengan pertanyaan, apakah Allah itu ada? Ada. Ya. Kenapa ada orang yang gondrong rambutnya? Dibantah begitu. Maka kemudian kita bisa bantah ya, itu ada orang gondrong, ini ada tukang cukur. Kenapa itu gondrong? Karena dia tidak mau mendatangi tukang cukur sehingga rambutnya tetap panjang. Seperti itu ya. Orang-orang yang ragu ya kita harus jawab dengan akal. Tidak cukup dengan nakal atau dalil. Nakli itu dalil nas, akal akli. Ya, jadi jelas ya. Sebab orang itu tidak mau mengimani, tidak mencari, tidak mendatangi Allah, sehingga nggak ketemu Allah itu. Kemudian juga aliran listrik misalnya. Coba itu. Ada nggak itu? Bisa menimbulkan energi. Kan cuma tembaga arusnya itu. Coba kalau mati lampu dengan tidak mati lampu, bedanya apa? Kita nggak bisa bedakan kecuali kita pegang. Baru kemudian kita kerasa setrum. Maka Allah Subhanahu wa taala itu pasti ada, yakin kita, akidah kita, logika akal sehat kita benar meyakini itu. Ya, hanya tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Memang poinnya beragama itu meyakini, mempercayai gitu. Sebelum melihat atau sebelum ketemu gitu. Poinnya meyakininya itu. Ya iman itu artinya percaya. Kalau dia tidak meyakini ya sudah, kita tidak lagi bisa berdiskusi karena dia tidak yakin gitu. Persoalan mendasarnya itu, ya. Kemudian bagaimana cara orang tua dapat membantu anak yang memahami konsep agar memahami dasar akidah? Ya mulai dari umur 2 tahun dalam masa usia prasekolah itu pendidikan anak usia dini dalam Islam itu sudah mulai dikenalkan tentang tauhid ya, tentang kalimat tauhid la ilaha illallah.
Muhammad Rasulullah juga sudah mulai dikenalkan. Nah, ini pohon ini tumbuh, pertamanya kecil. Ini siapa yang menumbuhkan, siapa yang membesarkan? Allah. Itu ada air kelapa, padahal tergantung di batang di pohon kelapa itu. Siapa? Tertutup rapat. Dari mana airnya? Kok ada isi air di dalamnya pas dibuka? Tentu Allah yang kuasa mengisi air itu. Hal seperti itu dengan bahasa anak sudah dikenalkan tauhid, kenalkan akidah sejak dini di kehidupan sehari-hari. Kalau orang meninggal, ini siapa ya? Ini meninggal siapa ini? Saudara kita, mbah kita, atau tetangga kita yang sudah tua, mbah siapa? Mbahnya tetangga. Oh, itu umurnya telah Allah cabut, telah habis, ajalnya telah tiba. Hal-hal yang mengantarkan kepada peningkatan iman dan takwa sudah kemudian bisa dipelajari sejak usia dini, dikenalkan. Bagaimana cara menanamkan nilai moral Islam pada anak di tengah arus modernisasi? Nilai moral Islam, ya. Modern itu kaitannya cara berpikir, penggunaan teknologi, tetapi masalah adab, akhlak sehari-hari tetap harus memiliki prinsip, ya, tidak mengikuti arus. Misalnya modernisasi berpakaian, ya, kita tetap harus menjaga menutup aurat pakaian yang islami sebagai remaja, sebagai pemuda, ya, tidak mengikuti. Tapi penggunaan HP, teknologi, medsos bisa kita pakai, tinggal kita itu seperti pisau, ya, kita gunakan untuk kebaikan, untuk perjuangan bisa. Alat itu netral, tergantung orangnya, media itu. Nah, modern yang dimaksud ini juga bisa jadi kecanggihan pergaulan, kecanggihan teknologi, juga hal-hal yang dikhawatirkan di sini hal-hal yang negatif. Apa saja yang kemudian bertentangan dengan agama, ya kita harus hindari. Bukan berarti orang mahasiswa atau remaja berpegang teguh pada prinsip ajaran agama Islam kemudian dianggap cupu, dianggap kampungan, dianggap tidak gaul. Enggak, kita enggak berprinsip pada gaul itu ukurannya itu. Kita tahu penggunaan teknologi, hanya kita gunakan yang tidak bertentangan. Urusan game misalnya, urusan hal-hal yang membahayakan, judol, itu kan semuanya menggunakan fasilitas online itu. Atau sekarang kuliah, ya, tidak boleh menggunakan internet untuk plagiat, ya, mengcopy paste makalah. Ya, seperti itu menggunakan alat untuk penyimpangan bukan berarti dia modern. Ya, modern yang benar, gitu, modern yang salah. Jadi jangan khawatir, kita nggak lama mempelajari itu. Misalnya khawatir nih di pondok 6 tahun dari MTS sampai alia di pondok, nggak pernah tahu HP, nggak pernah ini, nanti gaptek. Nggak juga, dia setelah lulus sebulan 2 bulan diizinkan memakai HP, udah paham, dia gapah juga. Jadi nggak usah khawatir, lebih mudah, ya, untuk belajar teknologi itu tidak terlalu lama. Yang susah adalah menanamkan akidah, ya, menanamkan adab, ya, menyatukan atau menginternalisasikan dalam kepribadian itu yang sangat berat. Sehingga ini pertanyaan pendidikan agama Islam dalam pembentukan karakter dalam agama itu namanya akhlak, ya. Ya, bohong aja lah. Karakter yang baik itu 18 karakter pemerintah itu semua itu sudah menjadi bagian yang menyatu dalam ajaran agama. Cuman dirinci dan diistilahkan pendikar atau pendidikan karakter itu. Ya, Rasulullah, ya, jelas semua ada pada diri Rasul, ya, aspek apapun, ya. Maka kita tidak bingung, ya, nggak usah bingung istilah, ya, kita kembali mengikuti Rasul, guru, dosen agama, ustadz kiai itu semua berupaya sekuat tenaga mencontoh Rasul. Dirinya berupaya sekuat-kuatnya, kemudian berikutnya dia mengajarkan itu, ya, santri mengikuti guru, kan begitu.
Kemudian pertanyaan berikutnya, jelaskan mengapa keimanan kepada rukun iman penting. Tadi sudah ya. Amanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarri, itu jelas penting. Itu yang dasar ya. Kalau enggak satu saja itu diingkari ya rukun iman batal syahadatnya. Apa perbedaan antara tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat? Kalau ditanyakan perbedaan, tauhid rububiyah itu mengesahkan Allah dalam hal penciptaan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Nah, semua itu Allah lakukan sendiri, itu namanya tauhid. Mengesahkan dalam hal itu. Nah, kalau uluhiyah, karena Allah tadi sang pencipta, mengatur, memberi semuanya, maka tujuan ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu hanya ditujukan kepada Allah. Tidak kepada makhluk apapun, atau kepada setan, atau kepada jin, atau kepada malaikat, ya. Atau kepada rasul sekalipun, ya, nabi. Enggak, kita tidak menyembah nabi. Nabi hanya memberikan contoh bagaimana cara beribadah kepada Allah. Berikutnya tauhid nama dan sifat. Allah punya 99 nama, Asmaul Husna. Atau kita rinci lagi, Allah punya sifat nama Ar-Razzaq, memberi. Allah punya nama Alim. Allah punya nama Maha Sami, mendengar, Maha melihat. Nah, melihat, mendengar, ya, ini semuanya ini kita hanya untuk Allah. Penglihatan Allah itu enggak sama dengan penglihatan makhluk. Mendengarnya Allah tidak sama dengan mendengarnya makhluk. Ya, Allah bisa melihat semuanya langsung. Nah, kita kan yang di depan mata saja. Allah tahu yang zahir dan batin, di hati manusia Allah tahu. Ya, maka kemudian sifat dan nama-nama Allah ini khusus untuk Allah sendiri, yang kita tidak bisa samakan, ya, menyerupakan dengan makhluk, ya. Itulah namanya tauhid. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan Allah, itu khusus. Allah punya tangan, Allah punya kekuasaan, itu nggak bisa disamakan dengan manusia, atau tangan manusia nggak bisa. Allah bersemayam, Ar-Rahman alal arsy istawa, bersemayam di atas ars, singgasana Allah. Itu khususnya bagi Allah. Bagaimana singgasananya itu, apakah seperti singgasana raja? Kita nggak boleh tanyakan seperti apa, ya imani saja. Dan itu khusus bagi Allah. Apa duduk, apa dipan, kita nggak boleh bertanyakan. Dalam masalah asma wa sifat kita cukup mengimani, dan itu kekhususan namanya sifat Allah yang kita tauhidkan itu begitu. Bukan berarti juga Allah itu terus banyak, ya. Kadang kita ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu kemudian syirik, bukan. Itu nama-nama Allah yang Allah terangkan sendiri dalam Al-Qur'an. Ya, Ar-Rahman Allah, Ar-Razzaq kita bisa panggil dengan nama-nama itu. Jadi tidak syirik. Keliru orang yang beranggapan bahwa kalau Allah itu jadinya banyak, bukan. Itu nama-nama Allah yang Allah terangkan sendiri. Maka kita secara hukum diperbolehkan berdoa dengan menyebut nama-nama dan sifat Allah. Berikutnya tauhid tadi sudah mengesahkan Allah. Kemudian imanu billah, beriman kepada Allah. Apa hubungan iman dan amal? Tidak dikatakan beriman sebelum beramal. Dalam Islam itu begitu, ya. Ya sangat erat hubungannya, ya. Jadi puncaknya beragama ini untuk diamalkan, bukan untuk diyakin-yakini saja. Kalau yakin-yakini saja, iblis pun meyakini, beriman Allah sebagai sang pencipta, tapi dia tidak mau menyembah, begitu, tidak mau beribadah. Ibadah menyembah itu namanya beramal, sehingga apa? Iman mereka tidak diterima tanpa adanya amal. Apa dosa terbesar dalam Islam? Syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah enggak mengampuni dosa syirik loh. Dan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa itu tegas, ya. Syirik ini moyangnya dosa. Dosa itu dalam kitab Al-Kabair, dosa besar itu ada sekitar 76. Itu dosa besarnya, belum dosa kecil. Kalau urut-urutannya yang besar, mulai dari syirik, ya, kemudian durhaka kepada orang tua, membunuh,
ya, meminum minuman keras, khamar, berjudi, ya. Itu urut-urutannya ada sampai pada 76. Itu ada dalam kitab Al-Kabair. Kalau tidak salah pernah share itu kitabnya. Aspek utama ruang lingkup ajaran Islam utama ya akidah. Ruang lingkupnya itu akidah, syariah, di sana ada ibadah, ada muamalah, kemudian ada akhlak. Kalau ibarat pohon, ya, akar, batang, ranting, dahan, ranting, ya, daun, bunga sama dengan atau bunga atau buah, yaitu akhlak. Apa saja yang faktor yang dapat memperkuat akidah seseorang? Yang memperkuat akidah ini banyak hal ya, diantaranya makanan yang halal itu masuk, yang dikonsumsi itu menguatkan akidah ya. Kemudian bahaya ini salah pergaulan itu rusak, maka yang menguatkan akidah harus berteman dengan ulama ya, punya komunitas sesama pemuda yang berpegang teguh kepada agama dan punya guru ya, biasanya dengan halakoh yang memperkuat halakoh para mahasiswa bermajelis taklim, bukan hanya umum tapi khusus. Biasanya halakoh 10 sampai 15. Satu ustadz membimbing, membina 10 sampai 15. Ya, pengajian yang umum yang ramai itu penting, tetapi pastinya untuk penguatan akidah, pembinaan kan nggak sempat kalau taklim itu ramai itu dicek ya, didetailkan ya, keyakinan atau hubungan guru murid itu kan sangat terbatas karena banyaknya. Tapi kalau di halakoh itu semua bisa ditanya ya, semua bisa dicek ya, bisa terbimbing. Kemudian mengapa agama Islam dijadikan salah satu sumber dalam pendidikan karakter? Oh ya jelaslah, tidak ada ya yang melebihi karakter terbaik dari manusia terbaik Rasulullah. Apa loh, tokoh-tokoh itu kan hanya sebagian kecil dari meniru sebetulnya Rasul lengkap. Laqad kana fi Rasulillah uswatun hasanah, sidik, amanah, fatanah, tablik. Mana Rasulullah dalam 23 tahun menjadi nabi dan Rasul mampu merubah peradaban jahiliyah menjadi Islamiyah. Orang-orang yang kemudian menyembah ya batu, menyembah berhala, menyembah hewan, makhluk ya, sesama makhluk, kemudian kezoliman ya, penindasan ya, ketidakadilan ya, merendahkan martabat perempuan, semuanya Islam hadir ini merubah peradaban. Wanita dihormati, kemudian kejahatan langsung menurun ya, tidak lagi menyembah berhala ya, paganisme, menyembah setan ya. Jadi memanusiakan peradaban manusia dengan sebenar-benarnya ini. Termasuk dari kemuliaan atau hebatnya ajaran Islam ini yang paling sempurna dan memang menjadi penyempurna agama-agama sebelum Islam atau syariat ajaran-ajaran sebelum Islam ya. Otomatis lah pendidikan karakter harus ya berbasiskan ajaran Islam. Bagaimana cara menerapkan agenda dalam kehidupan sehari? Ya kita meyakini Allah ada, kita beribadah kepada Allah. Karena Allah punya hak untuk diibadahi, kita taati ya, adab-adab kepada Allah, adab kepada Rasul, kepada Quran, itu penerapannya. Jadi muslim yang baik, muslim yang kafah, ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah, atau kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamu menjadi sebaik-baik umat, khairu ummah ya, menjadi rahmat bagi semesta alam, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Pertanyaan berikutnya, manfaat jujur ya. Jujur ini alaikum bisidqi fa inna sidqi yahdi ilal bir wal bir yahdi ilal jannah.
orang yang jujur, ya, dia akan disukai, ya, oleh orang lain, pasti manfaatnya. Disayangi, ya. Kulil haq walau kana murran. Katakanlah yang benar-benar meskipun pahit. Itu juga bagian daripada jujur tadi itu. Pahit di awalnya, tapi itu kebenaran. Walaupun pahit, nanti berakibat atau memberikan manfaat keselamatan di dunia, terlebih lagi keselamatan di akhirat. Apa yang dimaksud takwa? Takwa ini artinya takut, ya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Yang paling takut dari kalangan hamba Allah ini yang ulama. Nah, ternyata ulama itu orang yang punya ilmu yang banyak, yang mendalam ilmu tentang agamanya. Maka kalau mau bertakwa tidak ada cara lain kecuali dengan berilmu. Takwa itu bermakna takut. Takwa itu bermakna menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Takut kepada Allah, al-khauf bil jalil, wal amalu bitanzil. Itu menurut sahabat Ali bin Abi Thalib, beramal dengan apa yang diturunkan. Kemudian wa qanaatu bil qalil, termasuk takwa itu menerima ketetapan Allah mungkin sedikit, ya, pembagian rezeki, ya, nikmat-nikmat itu mungkin kita anggap sedikit, kita menerima, itu takwa. Dan terakhir, takwa juga bermakna wal istidadu liyaumir rahil, dan dia mempersiapkan diri untuk bekal di akhirat atau bagaimana nanti bisa sukses atau panen di akhirat dengan beramal soleh di dunia ini. Kemudian berikan contoh beriman kepada hal yang gaib. Ya, beriman hal gaib itu hal yang tak tampak. Ya, Allah sendiri gaib, malaikat gaib, jin gaib, ya. Semua makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah jelaskan di dalam Quran dan tidak terlihat, itu termasuk yang gaib, ya. Cara beriman ini sesuai yang Allah perintahkan. Ada malaikat dicipta dari cahaya, itu gaib. Malaikat itu selalu menuruti perintah Allah, dia tidak pernah membangkang, ya. Wa yaf'aluna ma yu'marum, selalu melaksanakan Allah perintahkan. Kemudian iblis, ya, iblis ini moyangnya jin, yang paling membangkang iblis. Semua itu bangsa jin. Yang disebut juga setan, itu juga bagian dari bangsa jin, ya. Yang itu tidak nampak juga, dicipta dari api, ya. Selalu kemudian nyuruh iblis, yang iblis ini berbuat kepada maksiat. Kalau jin itu ada yang soleh, ada yang kafir, ya, ada yang beriman, ada yang kufur, ya. Itu gaib juga nggak kelihatan. Kemudian apa yang dimaksud dengan ihsan? Ihsan ini anta budullah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu berbuat yang terbaik, hasan baik, ihsan yang terbaik. Dalam Islam ini puncaknya Islam, iman, dan ihsan. Islam yang paling rendah syahadat, kemudian iman, ya, rukun-rukun iman itu dia meyakini, dan yang paling tinggi jadi orang baik. Maka puncak agama ini akhlak. Nah, dari akhlak itu disebut sebagai orang yang ihsan, muhsin, yang selalu berbuat kebaikan, ya. Kalau pengen berbuat baik, ya, kita harus selalu merasa diawasi Allah tadi, anta budallah ka'annaka tarahu. Di hati kita seakan-akan Allah melihat. Ini perasaan, keyakinan kita. Tapi kalau kita tidak bisa menghadirkan itu, disuruh yakin, saya yakin bahwa fa innahu yaraka, Allah Subhanahu wa taala itu sesungguhnya melihat apa yang kamu lakukan. Sehingga ini memotivasi orang untuk beramal soleh, orang untuk berbuat kebaikan, ya. Ya, Allah melihat, ya, nggak perlu riya, ya, nggak perlu khawatir rugi, ya. Allah melihat, dan nanti Allah akan membalas, ya, dengan balasan surga, dengan balasan pahala yang berlipat ganda. Maka puncak tertinggi dalam akidah Islam ihsan, ya. Tengah-tengah iman, yang paling rendah itu Islam. Berikutnya pertanyaan, mengapa akidah penting? Oh, penting, ya. Nggak ada yang lebih urgen, ya, orang Islam itu kecuali masalah akidah.
Bagaimana pandangan Islam mengenai konsep kehidupan setelah mati dan apa kaitannya dengan akidah? Ya jelas kita hidup ini di dunia ini. Dulu kita di alam rahim, alam kandungan, lahir di dunia. Ini transit lah ya. Pada akhirnya kita akan kembali ke kampung akhirat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Karena nasrijalun akhirah yamsi ala ardi. Manusia itu aslinya penduduk langit tapi sedang berjalan alal ardi di bumi. Kemudian nanti ada alam kubur ya, setelah mati ya, kemudian ada siksa kubur di sana, ada nikmat kubur di sana. Kemudian hari berbangkit, hari kiamat nanti semua dibangkitkan, harus menghadap Allah di padang mahsyar, meniti sirat, kemudian menghadapi seluruh proses sampai pada akhirnya apakah dia masuk surga atau masuk ke dalam neraka. Demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat pertanyaan-pertanyaan dalam perkuliahan pendidikan agama Islam, sekolah tinggi ilmu keguruan Al-Islam Tunas Bangsa, Prodi Penjas. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.